telepon lagi, Ki. Kalem, men. Kalem. Kalau keseringan ditelepon, ntar orangnya malah kabur. Tenang aja, Pak. Pak Haji pasti datang kok. Insya Allah. Insya Allah. Ngapain sih kamu? Repot banget. Ini akan jadi malam yang sangat bersejarah. Jadi harus diperlakukan secara istimewa. Biasa aja lah. Apanya yang biasa? Sebentar lagi kita mendengar berita istimewa dari Pak Haji. Siapa pria yang menjadi suami Mbak? Hanya untuk sementara. Ya, mudah-mudahan sih untuk selamanya. Haji datang. Tenang, Mbak. Nggak ada yang terlalu istimewa kok. Yang panik itu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji datang juga nih. Buat urusan yang begini penting, biar ada angin hujan geledek, tetap gua datang. Udah masuk, Pak Haji. Udah pada nungguin nih. Saya sudah mendapatkan laki-laki yang bersedia menjadi suami sementara De Sofia. Orangnya seiman dengan De Sofia, cukup dewasa, penampilannya lumayan tampan. Dia ilmunya tinggi, penghasilannya insya Allah halal dan cukup sehat jasmani, sehat rohani, dan berkumis. Bang Hafid. Bukan. Ini kumisnya agak lebih halus karena lebih dewasa. Jadi bagaimana De Sofia? Bersedia menerima? Tapi saya belum tahu siapa orangnya, Pak Haji. Ya orangnya seperti yang saya katakan tadi. Namanya belum, Pak Haji. Nama? Buat apa? Ya buat diomelin. Ya buat identitas dasar dong, Pak Haji. Gimana sih ini, Pak Haji? Namanya ada. Tapi emang perlu? Ya iya, siapa? Orangnya itu adalah saya. Yes! Saya setuju, Pak Haji. Setuju banget. Alhamdulillah. Silakan diminum tehnya, Pak Haji. Kalem dong. Papa juga setuju, tapi gak usah gitu-gitu amat. Kak, gimana, Kak? Saya menerima. Alhamdulillah. Bapak, halo. Kenapa? Lepasin tangan Bapak nih, sakit. Ya niat Kang Husin kan hanya ingin membantu kesulitan yang dihadapi oleh De Sofia, supaya De Sofia bisa berkumpul lagi dengan Nawulan. Terima kasih Pak Haji.
Apa-apa? Kak Husin. Tapi saya harap Pak Kak Husin tidak kecewa karena pernikahan ini hanya sementara. Ya, Kak Husin mengerti. Ngerti gue. dan itu berarti kita Satu atap, lain kamar. Paham? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih atas pengertiannya. Kelihatannya bakal seru nih, Dak. Soalnya calonnya banyak, ya kan? Oh. Saya heran sama Pak Haji. Kenapa dia bikin perjanjian begitu sama Bu De Sophia? Apa enaknya hidup seatap cuma bisa main lihat-lihatan doang? Niat Pak Haji itu memang cuma sampai di situ aja, Bang. Dengan status baru sebagai istri seseorang yang dianggap layak secara sosial dan ekonomi, Bu De Sophia diharapkan bisa kumpul lagi sama anaknya yang sekarang hidup dengan mantan suaminya. Kita doain aja supaya Pak Haji dan Bu De Sophia bahagia. Iya, tapi kalau mau nikah jangan tanggung-tanggung dong. Bingung juga ya. Mau pilih presiden yang mana nih? Semua orang ngaku paling pantas jadi pemimpin. Kan udah dibilangin, pilih yang tampangnya kayak Zidane. Jangan berisik, ini masjid, bukan markas partai. Kalau mau ngomong politik jangan di sini. Jangan salah, Bang. Masalah agama bukan cuma sholat sama ngaji doang. Bernegara, berumah tangga, bekerja, bergaul, mencari ilmu, semua nggak bisa lepas dari agama. Kamu tambah cakep, Sat. Pak Ustadz, lagi puasa nggak boleh ngerayu-ngerayu bini. Yang nggak boleh ngerayu bini orang, bagol. Wah, kacau semua. Omongannya makin 17 tahun ke atas. Pantesan anak-anak sekarang makin cepet gede. Pak Ustadz, jalan-jalan yuk. Oke deh kakak. Kakak Jidan, ayo. Heran gue, romanya Pak Ustadz girang banget hari ini kan. Abis nanggap topeng monyet kali. Banyak pemimpin di dunia, tapi cuma sedikit yang patut dicontoh. Abang tahu nggak Hitler? Tahu, yang kumisnya kayak Jojon. Dia itu seorang pemimpin, Bang. Nah, apa yang dia ucapkan menjelang kematiannya, Abang tahu nggak? Aduh. Bukan. Dia memanggil-manggil Eva Braun, kekasih hatinya. Nah, sekarang Abang tahu nggak apa yang diingat oleh seorang pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW menjelang akhir hayatnya? Bini-bininya? Bukan. Anak-anaknya? Bukan. Jadi, apanya dong? Umatnya. Di saat beliau menghadapi sakitnya sakaratul maut, beliau masih sempat memikirkan nasib umat sepeninggal dirinya. Nah, itulah jiwa pemimpin yang sejati yang telah dipandu oleh akhlak Al-Quran. Udah siap, Bang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik. Cang, ini kok kantor camat begini banget, sederhana bener. Ya emang gue butuhnya cuman segini. Masa mesti gue taruh mobil di situ? Tumben lu datang nemuin gue. Ini ada urusan dinas apa urusan pribadi lo? Pribadi, Cang. Warga Hafid ada masalah. Tunggu. Oh ya. Apa-apaan nih, Cang? Masya Allah, mau ngajak berantem. Seragam gue, lampu, AC, itu semuanya fasilitas dari negara buat ngurusin urusan negara. Nah, karena lu datang kemari bawa urusan pribadi, ya gue layanin lu pakai barang-barang pribadi gue. Cang keliwat serius nih. Fit, korupsi itu dimulain dari yang kecil-kecil. Nah, gue aja masih merasa kagak enak berdiri di atas ubin kantor buat ngurusin urusan pribadi lu. Ada urusan apa? Deh, sekarang begini aja. Ntar saya ke rumah Cang biar lebih asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang betul, kalau Mbak Sophia ingin menikah dengan Pak Haji, maka Mbak ada kesempatan mengambil anak Mbak dari mantan suami. Alhamdulillah. Terima kasih. Sophia, Makmun nih dulu murid ngajinya Kak Usin, cuma yang paling pengal. Teman-teman lu yang bengal-bengal tuh pada jadi pengacara semua ya gue denger ya. Ah, Pak Haji, jangan diingat-ingat ya Pak Haji, Makmun jadi malu nih. Oke Pak, kita mulai sekarang. Pertama-tama harus ada jaminan ekonomi yang layak. Maaf Pak Haji, profesi Pak Haji apa? Profesi? Itu pengurus masjid. Profesi maksud saya pekerjaan. Ya itu tadi pengurus masjid. Pak Haji, maksudnya Pak Haji itu pedagang atau pegawai? Dagang. Masa Kak Usun dagang masjid? Ya enggak. Ya udah mau tulis aja gue kepala merbot. Aduh Pak Haji, maksud saya profesi yang menghasilkan uang untuk nafkah. Mon, lo denger ya. Gue dapat gaji tetap dari masjid. Gue naik haji dari masjid. Gue ngutangin orang-orang yang perlu duit, bayar zakat, infak, sodako, semua dari masjid. Nyekolin anak-anak gue sampai ke Amerika dari masjid. Ngurus masjid marbot. Tapi kriteria itu tidak ada di sini Pak Haji. Saya butuh data profesi Pak Haji untuk melengkapi berkas kita ke pengadilan. Ya gue mesti ngomong apa lagi, emang gue pengurus masjid, gue makan minum dari situ. Buku apa sih yang lo baca tuh? Hah? Lu cetakan yang keberapa nih? Jilid keberapa nih? Lu cari dong yang apa? Kitab yang kuning kayak yang sono. Lo kitab kuning lu baca tuh. Lu nggak bermodal lo, buku lo dikit amat. Pada selalu gimana sih? Gue punya gaji tetap aja pada bingung yang nggak punya gaji. Gimana Mbak? Kita sedang menghadapi masalah yang agak rumit. Jadi belum bisa terlaksana dong. Ya udah kita ngobrol sambil jalan. Ayo jangan sini deh. Kelamaan di sini ntar hukum rimba. Pengurus masjid.
Marbot. Apa udah diganti? Kok cuma ngasih bantuan segini sih, Cang? Cang kan camat. Itu juga gue minta jatah belanja bini gua. Asal lu tahu lo. Waduh, camat miskin. Lu jangan jadi provokator lu ya. Masya Allah. Kenapa, Cang? Yang punya toko belum bayar pajak ya? Gembel. Pergi lo. Ngapain lo mengutin beras gue? Ya, elah bang. Ini kan beras tumpahan bang. Iya, tapi ini beras tetap dari karung gue. Balikin. Balikin. Ya. Gambrong! Lu jangan sekali-kali menghardik anak yatim. Saya bukan anak yatim, Pak. Orang saya masih punya ibu. Bukan begitu, Pak Camat. Nih anak ngambil yang bukan haknya. Saya kagak redo. Iya, tapi apa artinya beras tumpahan begitu? Lu sumbangnya juga kagak rugi. Emang bakal apaan tong beras? Buat makan sama ibu saya. Gua ambil sekarang bakal dia. Katanya punya duit lagi. Ngutang. Boleh kan? Boleh, Pak Camat. Boleh. Dulu, sini. Pindahin. Sini, pindahin punggung gue. Bang. Ya? Rumah lu di mana? Hah? Tuh, di sana. Ikut gue. Ayo. Iya. Langsung Pak Camat. Aduh. Alhamdulillah dah. Nyampe juga hari ini. Ada apa ini? Hadiah beras, Bu, dari Pak Camat. Oh, alhamdulillah. Kulinya mirip Pak Camat ya? Hah? Emang itu Pak Camat? Hehehe.